Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita berjumpa kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya pada kesempatan yang akan datang dapat kembali beribadah di tempat ini kembali. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat sekalian yang minggu ini berulang tahun. Kiranya semakin bertambahnya usia, semakin pula ditambahkan hikmat kebijaksanaan untuk hidup lebih berkenan pada Tuhan. Warta pada hari ini, dalam serangkaian ibadah ini akan ada persembahan pujian dari TK Kristen Dian Wacana. Kami segenap majelis dan jemaat gereja Stadion Pos Lamongan Indah mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan yang telah diberikan. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak-anak SD maupun TK untuk dapat bergabung dalam sekolah minggu setiap pukul 4 sore di tempat ini setiap hari Minggu. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak remaja sekitar SMP maupun SMA untuk dapat bergabung dalam persekutuan remaja yang diadakan di tempat ini juga pukul 4 sore setiap hari Minggu. Kemudian telah disediakan amplop persembahan Natal di meja penyambutan. Kiranya setiap kita dapat mendukung serangkaian acara di gereja ini, baik dalam bentuk dana maupun doa. Demikian warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama mengatakan bahwa kami mau beribadah padamu ya Tuhan. Kami mau berfokus hanya kepadamu, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Besar
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Nats kita pada hari ini diambil dari Rut 4 ayat 14 dan 15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Jemaat sekalian, kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir dan memelihara hidup setiap kita. Tuhan memakai kita yang adalah orang biasa, bahkan orang berdosa, untuk menggenapi rencananya yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mau setia, berserah, dan percaya kepadanya. Bukan
Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Terutama pada saat ini Tuhan, secara khusus kami datang dengan menyadari kami adalah manusia berdosa. Kami memiliki banyak kekurangan, keterbatasan ya Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat lebih baik dari rancangan. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkanmu ya Tuhan. Tapi kami menyadari Tuhan bahwa kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali memiliki rencana kami sendiri, harapan kami sendiri, ekspektasi kami sendiri ya Tuhan, tanpa melibatkan Engkau di dalamnya. Kami menyadari ya Tuhan, dan pada saat kami gagal, kami terluka, kami justru menyalahkan Engkau. Kami justru menyakitimu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Engkau memberi kami kesempatan ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan terus menyertai kami, menolong kami, agar kami dapat hidup lebih berkenan kepadamu. Kami mau ya Tuhan, kami mau untuk hidup lebih baik lagi, memperbaiki diri kami, supaya kami hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya di dalam tangan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat sekalian, sungguh benar bahwa sumber keselamatan kita satu-satunya hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia Tuhan yang benar, janjinya tidak pernah berubah, dan tangannya selalu terbuka bagi kita. Amin. Mari sebagai rasa syukur kita dan sukacita kita, kita bagikan salam dan senyum terbaik kita ke kanan dan ke kiri kita. Oh
Sehingga kita akan menyaksikan persembahan pujian dari SD TK Tio Wacana.
Kami perkenalkan, inilah KBTK SD Kristen Dian Wacana yang berlokasi di Lamongan Indah I2 nomor 2 dan I6 Bagosari, Meranggen, Demak. Sekolah kami hadir untuk menjadi bagian dari perjalanan awal pendidikan anak-anak Anda. Visi kami adalah mendidik generasi cerdas dan berkarakter Kristiani. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Berikut ini adalah formasi guru KB, TK, dan SD Kristen Dian Wacana. Program kegiatan siswa. Selama tahun ajaran kami menyelenggarakan beragam program kegiatan siswa yang menyenangkan, mendidik, dan membentuk karakter baik di dalam maupun luar kelas. Kegiatan di kelas KB dan TK. Di dalam kelas, anak-anak KB dan TK melakukan banyak aktivitas seperti menyusun balok, menggambar, mewarnai, mengayam, cooking class, dan berbagai kegiatan kreatif lainnya. Pemeriksaan kesehatan KB dan TK. Upacara bendera KB, TK, SD. Senam bersama KB, TK, SD. Kegiatan yang selalu dilakukan KB, TK, SD dalam konteks kerohanian untuk memupuk siswa baik secara spiritual, sosial, maupun pendidikan karakter. Kegiatannya seperti kebaktian awal dan tutup tahun ajaran, kebaktian Natal, kebaktian Paskah, kebaktian rutin bulanan, dan kebaktian padan khusus siswa SD. Adapun kegiatan kerohanian lain khusus siswa kelas 5 SD, seperti kegiatan live-in dan retreat. Kegiatan literasi KB, TK, SD. Pembelajaran luar sekolah atau PLS, KB, TK, SD. Ada juga kegiatan SD seperti dokter kecil dan jamuan kasih. Open house. Kami juga mengadakan open house setiap tahun sebagai ajang promosi dan interaksi langsung dengan calon orang tua murid. Ayo datang dan lihat langsung suasana sekolah kami. Kami menyediakan fasilitas pembelajaran yang mendukung perkembangan akademik, kreativitas, dan kenyamanan siswa. Fasilitas pembelajaran SD. Ruangan ber-AC, lab komputer, lab bahasa, lapangan indoor, dan fasilitas umum lainnya. Fasilitas pembelajaran KB dan TK. Ruang kelas yang nyaman, kolam renang kecil, perpustakaan anak, taman bermain, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan intra KB dan TK. Menari, lasi, menggambar, mewarnai, dan komputer. Kegiatan ekstrakurikuler SD. Vokal, basket, seni tari, bahasa Inggris, seni lukis, videografi, ansambel musik, dan pramuka. Berikut beberapa prestasi penghargaan siswa. Juara umum cabang anak putri O2SN Kabupaten Demak 2024, juara kedua kejurgam handball 11 2023 putri, juara 3 kejurgam handball 11 2023, juara 1 anak putri Popda Kabupaten Demak 2024, juara 1 bola basket putra dan putri Popda SD Kecamatan Meranggen 2023. Akhir kata, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di KBTK SD Kristen Dian Wacana untuk tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih, sampai berjumpa di sekolah kami. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eso yang sudah memberikan kami izin untuk bisa memberikan persembahan puji-pujian dari anak-anak kami. Kami minta maaf karena sebenarnya tim anak-anak itu ada 11 anak, tapi 2 hari ini mereka yang harusnya tampil full 11 anak itu ada 7 anak yang tiba-tiba izin. Ada yang sakit, ada yang adiknya sakit dan orang tuanya tidak bisa ngantar dan sebagainya. Jadi kami mohon maaf kalau anak-anak yang memberikan persembahan pujian hanya 4 anak. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi kami
sebelum saya bicara mewakili sekolah, sudah ditampilkan profil sekolah ini, kami sebagai wakil dari KBTK SD Kristen Dian Wacana mohon dukungan dari Bapak Ibu apabila Bapak Ibu punya putra putri atau tetangga yang punya putra putri yang usia masuk pra-KB ada itu umur 2 tahun, kemudian KB umur 3 tahun, TKA 4 tahun, TKB 5 tahun, kemudian SD bisa 6 tahun, bisa minta tolong, bisa bergabung dengan kami. Karena kami merasa kalau tidak didukung dari Bapak Ibu semua, siapa yang mendukung gitu ya. Karena kita sama-sama anak Tuhan, mari kita bergerak bersama untuk bisa memberkati dan diberkati. Begitu Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan beberapa kegiatan ataupun guru-guru pengampu yang ada di sini, apa hasil dari mereka, dan salah satunya adalah anak-anak yang ikut Bina Vokalia yang tadi sebagian mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Begitu yang kami harapkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bersyukur atas persembahan pujian yang telah diberikan. Mari sebelum kita memasuki untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita untuk kembali mengambil saat ini kita datang secara pribadi untuk fokus kepada Tuhan. Saya rindu untuk mengajak setiap kita merenungi, mengingat dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai, hadir, dan memelihara setiap kita, baik pada hari-hari yang telah kita lalui maupun pada hari ini, saat ini, di tempat ini, maupun pada hari-hari yang akan datang. Mari kita berterus terang kepada Tuhan mengenai apa yang kita rasakan pada saat ini, apa yang mendominasi kita pada saat ini, atau apa yang sedang kita alami, sedang kita gumulkan. Mari kita terus terang kepada Tuhan. Saya mungkin tidak tahu apa yang setiap kita rasakan, tapi saya percaya Tuhan lebih tahu, bahkan lebih mengenal, melebihi diri kita sendiri. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami. Mari kita belajar bersama-sama. Mari saudara dan saya sama-sama mau mengatakan bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Kami menyadari kami tidak bisa apapun, dan kami bukan siapa-siapa tanpa ada kehadiran darimu. Sebab Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya rindu mengajak setiap kita untuk menaikkan sebuah pujian yang mungkin masih terdengar asing, tapi mari kita mau sama-sama belajar dan menaikkan suara kita untuk Tuhan, di mana kita mau mengatakan Tuhan sanggup atas segala sesuatu yang kita rencanakan. Dalam saat yang
kami boleh ada hari ini Tuhan, karena Tuhan yang menolong kami. Kami tahu kami tiba di waktu ini karena ada tangan Tuhan yang sudah menuntun kami. Jikalau kami menoleh ke belakang, kami takjub, kami kagum. Sungguh begitu sempurna Engkau mengatur langkah hidup kami, dan rencanamu sungguh indah dalam hidup kami. Apapun situasi yang kami alami, sakit, sehat, suka, duka, tapi kami melihat tangan Tuhan ada di sana, terus menuntun kami melewati setiap musim, hingga kami boleh ada sebagaimana adanya hari. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami ada di rumah Tuhan. Sejenak kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus, kami bersyukur, berserah, dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan, dan sekali lagi itu bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan. Semua di dalam pengaturan Tuhan, dan kita bersyukur hari ini kita sehat. Saatnya kita sakit, kita tidak bisa datang beribadah. Puji Tuhan ya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Rut. Pagi ini kita akan merenungkan kisah Naomi dan Rut, dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita, apapun keadaan kita, dan bahkan dari kesengsaraan kepahitan hidup itu merupakan titik balik. Tuhan mengubah semua menjadi indah bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Rut, pasal yang pertama ayat 16 hingga 17. Bisa ditampilkan di slide. Oke, terima kasih. Rut pasal 1 ayat 16 hingga ayat 17. Saya mengajak Bapak Ibu membaca bagian ini. Bapak Ibu mohon kesediaan membaca ayat yang ke-16, dan saya akan membaca ayat yang ke-17. Silakan. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, jangan merasa aku meninggalkan engkau dan pulang meninggalkan hidup engkau. Sebab kemana kau pergi, disitu jugalah aku pergi. Dan di mana kau bermalam, disitu jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kita lanjut Bapak Ibu, pasal yang keempat ayat 13 hingga ayat 17. Kita akan membaca bergantian. Mohon Bapak Ibu membaca ayat 13, saya membaca ayat 14, demikian hingga ayat ke-17. Silakan Bapak Ibu, ayat ke-13, 1, 2, 3. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan diambilnya lagi. Maka sesarunya Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu lalu melakui, serta menantu yang masih engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan pada Tuhan memberi nama pada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Sisai, ayah Daud. Ya. Satu bagian lagi. Kita Rut pasal 2 ayat 3 dan 19. Rut
pasal 2, 3 dan 19. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu baca yang ketiga dan nanti saya akan baca ayat yang ke-19. Rut pasal 2 ayat 3 dan 19. Bapak Ibu mohon kesediaan membaca ayat yang ketiga. Ya, silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, ayat 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan, menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang sedang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, Rut, Allah memelihara dikala sengsara. Bapak Ibu yang sedang terkasih, ketika kita membaca kitab Rut secara keseluruhan, maka kita melihat bahwa kita ada di dalam kisah, di dalam kitab itu. Sebab di dalamnya ada penderitaan, kesengsaraan, kehilangan, kegagalan, keputusasaan, masa depan suram. Namun di dalam kitab ini juga kita melihat bagaimana cara Allah memelihara umat pilihannya di tengah kesengsaraan, dan bagaimana itu menjadi titik balik dari kepahitan, dan Allah menyediakan benih berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh Naomi dan juga bayi Rut. Apa yang terkasih, kitab Rut itu dicatat, maksud saya, Rut kejadian itu dialami ketika masa pemerintahan hakim-hakim di Israel. Dan pada masa hakim-hakim itu, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel? Mereka hidup di dalam ketidaktaatan dan penyembahan berhala. Kemudian tidak ada kepemimpinan rohani yang stabil yang membawa umat untuk berbalik kepada Allah. Dan saat itu terjadi siklus. Allah menghukum, mereka bertobat, mereka dipulihkan. Kemudian terjadi lagi mereka berdosa. Allah menghukum kembali, mereka bertobat dan dipulihkan. Jadi kitab Rut ini menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel kontras dengan kesetiaan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kehidupan Naomi di dalam kitab Rut ini? Yang pertama yang kita lihat adalah bahwa Allah memelihara dengan menarik kita masuk ke dalam rencananya yang tidak terduga. Bahwa Allah memelihara kita dengan menarik kita masuk ke dalam rencananya yang tidak terduga. Bapak Ibu, ketika kita membaca keseluruhan kitab Naomi, dan ketika Naomi mengizinkan menantunya Orpa dan Rut itu untuk kembali ke tengah-tengah bangsanya daerah Moab, saat itu sebenarnya keadaan Naomi sedang berada di dalam keputusasaan. Dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Rut. Karena arti daripada Naomi sesungguhnya adalah keindahan, kenyamanan. Tapi sekarang dia mengatakan, sebut aja aku Mara. Artinya adalah pahit. Kenapa? Karena Naomi merasakan hidupnya penuh dengan kepahitan. Ketika di Israel, di Bethlehem terjadi kelaparan, maka ia bersama suaminya pindah ke Moab, sebuah negeri kafir. Nah, suaminya bersama dengan dua anak lelakinya. Ketika mereka hidup di sana, dan apa yang terjadi?
suaminya meninggal. Dan kedua anak lakinya pun meninggal dunia. Dan kini ia tinggal bersama dengan 2 orang menantunya. Jadi dalam hal ini dia merasa Tuhan telah mendatangkan malapetaka di dalam hidupku. Dan karena itu jangan panggil aku lagi Naomi, karena hidupku penuh dengan kepahitan. Bapak Ibu terkasih, ketika Naomi ingin melepas kedua menantunya, Orpa kembali ke tengah-tengah bangsa di daerah Moab, maka Rut sebaliknya. Kita melihat di sini tangan Tuhan yang bekerja. Ketika Naomi akan melepaskan Rut untuk kembali ke tengah-tengah bangsanya, tapi Allah itu mengikat, Allah itu menarik Rut. Dan di sini kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk Naomi dan Rut. Rut bertahan, tidak seperti Orpa. Dia tidak kembali ke tengah-tengah bangsanya. Bahkan kalau kita membaca tadi, Rut berkata, "Bangsamu lah bangsaku, Allahmu Allahku." Saudara, ungkapan ini adalah pernyataan pengakuan iman dari seorang bangsa Moab, bangsa kafir yang tidak mungkin menyatakan itu jika bukan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara efektif memanggil seseorang di dalam rencananya yang tidak terduga. Bahkan perkataan Rut berikutnya tadi yang kita baca, yang mengatakan, "Di mana engkau mati, maka di situ pun aku mati." Hal ini sebenarnya mengungkapkan bagaimana kesetiaannya kepada Naomi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada seorang yang pernah mengajarkan kepada Rut tentang kalimat demi kalimat yang diungkapkannya ini. Namun Alkitab bercerita kepada kita bahwa jikalau seseorang itu bisa beriman kepada Tuhan, jikalau bukan anugerah Allah dan Roh Kudus yang menggerakkannya, hal itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang terkasih, ketika Naomi merasa pahit dan hancur, sesungguhnya Allah sedang menyikapkan kepadanya bahwa Allah itu setia. Allah ingin memakai Rut untuk menyikapkan kepada Naomi bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu selalu ada untuk menyertai dan memelihara dia. Jikalau Rut tidak memilih Naomi, maka Rut tidak bertemu Boaz, maka tidak ada kisah Obed, dan akan berbeda tokohnya yang melahirkan Juru Selamat Yesus Kristus. Bapak yang terkasih, ketika Rut itu ditarik oleh Allah, maka masa depan Rut itu sedang tidak jelas. Sering orang berkata, madesu, masa depan suram. Tetapi oleh gerakan Roh Kudus, Rut bisa berani mengungkapkan sebuah pengakuan, Allahmu Allahku. Nah, pengakuan ini adalah merupakan sebuah titik balik di mana Allah merencanakan sebuah hal yang besar dalam hidup Naomi dan Rut. Ungkapan-ungkapan Rut ini tidak pernah tertangkap oleh Naomi, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menghadirkan seseorang bagi Naomi yang kelak akan menghapus seluruh kepahitan hidupnya. Naomi merasa ia benar-benar kosong. Naomi merasa ketika ia sudah kehilangan suami dan anak-anak, ia tidak punya apa-apa lagi. Dan ini benar-benar yang seringkali disebut oleh orang titik nadir atau titik nol. Tapi rencana Allah begitu menakjubkan bagi Naomi dan Rut, bahwa Allah bekerja di tempat yang tidak terduga melalui orang yang tidak masuk nominasi, yaitu Rut yang adalah keturunan bangsa kafir. Saudara, selain titik terendah atau titik nadir dalam hidup kita seringkali dipakai oleh Allah sebagai pijakan untuk membawa kita masuk
ke dalam rencana besar dan rencana yang terindah. Ya, kita tidak bisa mengelak ketika kita sakit, ketika kita gagal, ketika kita putus asa, ketika kita kehilangan harapan. Kita nggak bisa mengendalikan situasi itu kita. Dan kadangkala di dalam kesuraman itu, ketika kita begitu jatuh terlalu dalam, kadang-kadang bahkan seringkali Allah memakai titik nadir kita itu sebagai pijakan untuk membawa kita masuk di dalam rencana yang tidak terduga. Itu yang pertama. Bagaimana cara Allah memelihara? Adalah menarik kita masuk di dalam rencana Tuhan yang terindah. Yang kedua, yang kita lihat di sini adalah Allah memelihara dengan menyediakan, Allah memelihara dengan menuntun kita melalui peristiwa-peristiwa yang tampaknya kebetulan. Kita tadi membaca di dalam ayat yang ketiga, ya, Rut sampai di ladang Boas. Di dalam ayat ini kembali kita menemukan cara Allah yang memelihara, di mana Allah bekerja di balik layar kehidupan manusia. Rut, seorang perempuan asing yang datang dari Moab, tidak memiliki status, tidak memiliki apa-apa di tanah Israel, dan tidak memiliki masa depan yang jelas. Secara manusia, Rut berada di titik paling rapuh dan rentan. Namun justru dari keadaan itu Alkitab mengungkapkan bagaimana Allah memelihara dan bekerja untuk menggenapkan rencananya. Di dalam Rut pasal 2 ayat 3 tadi dicatat, terdapat satu frasa yang tampaknya kecil, tetapi justru mengandung makna teologi yang dalam. Dicatat, kebetulan Rut berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, di sini ada Boas ya, namanya Boas ya. Ya, semoga dipakai Tuhan untuk menjadi penebus nantinya. Penebus menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, nah, Bapak Ibu, kata kebetulan dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata mikre dari akar kata kara, artinya terjadi secara tidak terduga, atau juga boleh diartikan sesuatu hal yang terjadi tanpa direncanakan. Jadi kalau kita mengatakan di dalam bahasa Indonesia, kita mungkin menyebutnya kebablasan ke situ. Atau entah bagaimana ia berada di situ. Atau kita juga mengatakan bahwa memang tidak sengaja ia masuk ke ladang itu. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam pemahaman iman Kristen, kata mikre bukan sekedar kejadian yang tidak terduga atau yang kebetulan acak. Bukan. Kata mikre bukan sekedar kejadian yang tidak terduga, tetapi merujuk pada kejadian yang tampaknya tidak terencana oleh manusia, tetapi berada di dalam kendali Allah. Iman Kristen mengandung pemahaman bahwa Allah bekerja melalui keputusan manusia, pengalaman manusia, bahkan langkah-langkah sederhana yang kelihatannya tanpa arah. Dengan kata lain, apa yang tampak sebagai kebetulan bagi manusia adalah ketetapan bagi Allah. Rut itu tidak tahu itu ladang siapa yang ia masuki. Ia bahkan tidak tahu siapa Boas. Semua yang ia lakukan hanyalah mengambil langkah kecil, keluar rumah, meninggalkan mertuanya sejenak, pergi memungut cerai dan mengikuti aturan hukum Israel, yakni mengizinkan orang asing atau para janda atau orang miskin untuk memungut sisa-sisa panen. Tuhan memang sudah berperintah kepada orang Israel, kalau engkau sedang menuai, sisakan itu untuk orang asing, para janda dan orang-orang miskin. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika ia memasuki ladang Boas itu bukan kebetulan sebenarnya. Tuhan yang mengarahkannya ke sana.
Ini yang dimaksud dengan pemeliharaan Allah, bahwa Allah bukan hanya sekedar menjaga kita dari bahaya, tetapi Allah membimbing langkah-langkah sederhana menuju rencana yang tidak terduga. Ketika kita membaca ayat yang ke-19, Naomi itu bertanya kepadanya, ya, kamu di ladang mana tadi mengumpul? Dia berkata di ladang, namanya itu kata orang-orang namanya Boaz. Nah, ketika kalimat ini didengar oleh Naomi, maka sekarang Naomi mulai merasa bahwa hidupnya yang tadinya benar-benar pahit, kosong, ludes, dia mulai merenung Boaz. Nah, jadi bagi orang Israel, ketika kita sudah menjual tanah pusaka kita, itu bisa ditebus kembali dibeli. Bagaimana cara membelinya? Adalah dengan seorang penebus. Siapa yang boleh menebus? Kerabat yang paling terdekat. Dan ternyata Boaz ini salah satu kerabat mereka yang terdekat. Dan Boaz ini juga ternyata orang kaya, Bapak Ibu ya. Jadi dia mulai merenung, loh, kok dia tiba di ladang Boaz? Siapa yang mengarahkannya? Siapa yang menutupnya? Siapa yang membawanya? Ruth aja baru balik, dia baru cerita. Kalau sekarang kan ada map Google, alamatnya di mana nih? Oh ini. Pakai di Google aja nanti nyampai. Walaupun kita seringkali dibuat masuk ke ke jalan-jalan yang tidak jelas. Ini kan lagi pembangunan Majapahit ya, luar biasa macet. Jadi kapan hari itu kami pergi, kalau nggak salah ke Jawa Iwan atau apa. Kami kan pulang, karena kami pulang kami lewat jalan tol. Ketika lewat jalan tol, ternyata itu lagi macet, kami mundur ke belakang, pokoknya kami sampai ke jalan tol Banyuwangi atau apa, ternyata juga macet, kami nggak tahu kok tiba-tiba diarahkan ke perumahan yang di Candi Golf. Nah, kami masuk ke Candi Golf, perumahan Candi Golf, karena kami melihat semua titik merah Candi Golf. Dari Candi Golf kami diarahkan sampai ke Kedung Mundu. Nah, dari belakang kami itu ada 1, 2, ada 4 mobil. Di depan kami ada kendaraan, terus ada satu lagi, terus kami. Terus masih ada lagi kereta. Karena dari Kedung Mundu lewat di mana Bapak Ibu tahu? Jadi tiba-tiba mobil di depan kami itu mobil besar Fortuner lagi. Dia masuk itu di kuburan yang ada tulisan makam. Di sana kan lampunya kan gelap, nggak ada listrik. Dia sampai ke makam, terus mobil di belakangnya tidak mengikuti karena baru baca ada tulisan makam. Terus kami di belakang, waduh ini kasihan nih gimana orangnya. Terus dari makam itu dia masuk ke kuburan, dia udah mulai mundur. Ketika dia mundur, mobil di belakangnya sudah menengok ke kanan mencari jalan lain. Kami juga, dia tinggal sendirian. Saya bilang sama suami saya, aduh kasihan tuh dia ditemani sama orang-orang yang ada di kuburan. Nah, jadi akhirnya kami sampai lewat Kedung Mundu pokoknya, kemudian lewat lagi di jalur mana, itu pun macet banget waktu itu. Nah, sebelum pelabuhan bukan pelabuhan Indah, satu lagi pelabuhan hijau, nggak tahu bukan di situ, pokoknya keluar macet lagi. Sampai suami saya turun menghentikan mobil, terus baru masuk, terus masuk lagi, baru masuklah perumahan Majapahit. Nah, jadi aneh, maksudnya mengerikan sekali ya kalau lagi macet. Nah, saya yakin waktu itu belum ada handphone, nggak ada Google ya, nggak ada mengarahkan dia ke ladang Boaz. Dan kalau kita berimajinatif ya, Ruth tidak pernah berharap, Naomi nggak pernah berharap untuk bertemu dengan Boaz, karena ada kerabat yang lebih dekat lagi sebetulnya. Kalau ingin menebus, bukan hanya Boaz. Nanti kita akan membaca kalau kitab akhir. Jadi ada yang lebih dekat. Jadi kalau misalkan ingin menebus, siapa yang lebih dekat dulu? Sepupunya. Kalau sepupunya nggak mau, ya berarti sepupu dari sepupunya. Jadi maksudnya yang agak jauh hubungannya. Nah, jadi Naomi nggak pernah memberikan ruta kepada Ruth. Kamu nanti kesini ya. Kalau kamu mau bekerja kesini, enggak. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu, pengaturan Tuhan itu yang luar biasa. Ruth itu hanya sekedar menjalankan aktivitas sehari-hari loh. Amin. Bu, saya pergi dulu ya, bawa ambil celai buat makanan kita.
Oke, silakan kamu doa dulu sebelum berangkat biar Tuhan memberkati usaha. Begitu kan? Pasti dia berdoa lah, Tuhan buat aku berhasil hari ini, bertemu dengan orang yang baik agar bisa memujelai sisanya yang lebih banyak. Ini jangan. Mungkin dia lihat mana ya, mungkin dia lihat kok di sini banyak kerja, kayaknya orangnya baik deh, itu banyak orang-orang yang kerja di sini, aku masuk di sini aja. Mana tahu dia kalau itu bapaknya bos. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam hidup ini tidak ada hal yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kita temui, apakah itu orang, peristiwa, keadaan yang dalam tanda petik kebetulan. Tapi semua itu adalah arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya merenung dan saya ingat keluarga saya, keluarga suami itu enggak ada yang memiliki profesi sebagai dokter, enggak ada. Yang ada itu keponakan sepupu saya itu akademi kebidanan, akademi keperawat akbar. Nah, suatu hari di stadion itu memang ada dia dulu lulusan Undip. Kita cuma pernah ngomong-ngomong sama dia, tapi itu sudah lama sebelum pandemi. Nah, pas waktu itu kisah itu sudah lama berlalu sebenarnya, tapi kembali muncul ketika mama saya meninggal. Waktu mama saya meninggal masih masa-masa pandemi ya, jadi cuma beberapa aja jemaat yang bisa hadir. Dengan jemaat ini pun kita tidak terkonek banget gitu ya. Paling ketemu kalau hari Minggu gitu. Tidak terkonek banget, arti bukan merupakan kalau anak muda bilang ini circle saya gitu ya. Komunikasi tidak. Tapi herannya ketika mama saya mati, mereka datang dengan suami istri. Dan pertanyaan yang pertama dia datang, Bu, Joyce jadi masuk ke dokteran. Gak tahu Bu, kita gak tahu langkahnya apa sih. Dan aku ingat betul langkah pertama itu dia ngomong begini, Bu, kalau mau masuk ke dokteran persiapannya harus GO dulu. Apa itu GO Bu? Ganesha Operation apa di sana? Nanti akan tes gimbal dan itu diproyeksikan untuk masuk PTN. Oh gitu ya Bu. Nah, nggak lama kemudian ada Joyce, kami bilang sama Joyce langsung searching dan itulah awal dia memang masuk di GO, kemudian ujian dan puji Tuhan hari ini dalam anugerah Tuhan dia udah sampai semester 7. Beberapa hari yang lalu di grup dia mengatakan, Mama, hari ini hari aku terakhir kuliah. Masa sih Joyce? Iya Mama. Gak terasa ya perjalanan dengan segala suka duka bersama Tuhan. Dan saya kembali mengingat seseorang itu tidak pernah kita lupakan. Karena kita sebenarnya nggak mengerti. Karena dia kan ambil jalur negeri, kita tidak tahu caranya gimana sih. Tapi kalimat pertamanya GO. Nah jadi kami melihat ini pimpinan Tuhan, ya, bertemu dengan seseorang yang mengarahkan penonton. Dan saya yakin itu bukan kebetulan. Bapak Ibu, di dalam hidup kita Tuhan bisa memakai seseorang atau bisa memakai sebuah kejadian atau peristiwa yang tidak terduga untuk mengarahkan kita pada rencananya. Mungkin itu orang yang tidak kita kenal bisa menolong kita. Seperti saya kemarin itu, saya itu berulang kali kalau ditunjukkan jalan paling tidak bisa hafal. Bodoh dan saya dalam hal itu. Nah kapan itu saya pulang, ada jalan yang pernah diberitahu Chandra sama saya, Mama ini loh jalan tembus karena sejak ini loh dibangun banyak banget. Jadi nanti dari Purwosari ini loh Mama, terus dari Majapahit ini loh Mama ada 6. Dia bilang kamu jangan beritahu Mama 6, 1 aja nanti Mama lupa. Dan beneran. Jadi waktu itu saya dari Purwosari karena saya mau macet, Charles bilang Mama jangan lewat Majapahit. Saya dari rumah sakit Citarum lewat Purwosari. Nah saya bingung lewat Purwosari itu mau masuk ke mana untuk masuk ke area Mukti, saya nggak ngerti. Akhirnya suatu hari akhirnya di depan saya itu ada mobil dia masuk, saya ikutin aja. Ya semoga Bapak itu mau masuk ke area Mukti. Bukan ke area Mukti ternyata. Akhirnya ada Bapak Gojek, saya tanya, Pak, saya mau masuk ke perumahan Majapahit lewat mana? Oh, Ibu harus ke Soekarno-Hatta dulu gini-gini. Nah, waduh, ke Soekarno-Hatta, ngapain saya ke Soekarno-Hatta? Saya mau cari ini kok Pak untuk masuk itu ke area Mukti. Akhirnya saya doa di dalam hati, udah Tuhan, aku tidak tahu jalan, tuntun arahkan saya. Benar,
dia ngomong gitu, pertama dia ngomong saya arah ke sana. Saya ngikutin kata Bapak Gojek itu. Terus akhirnya saya cuma melihat jalan di depan. Dan saya ingat jalan itu waktu masa pandemi kami sering naik sepeda. Itu jalan untuk masuk ke Arya Mukti, nanti ada yang jual soto, tembus ke pasar Arya Mukti Majapahit. Kita bilang, Tuhan terima kasih, aku sampai di sini. Akhirnya aku masuk di dalam. Jadi saya melihat itu sebelum saya sampai di Arya Mukti. 3 kali saya masuk gagal terus sampai saya mundur-mundur. Sampai saya bilang ini luar biasa. Bapak Ibu, dari pengalaman ini kita melihat tidak ada kebetulan, tidak ada. Dia sampai di ladang puas itu adalah semua dalam tuntunan Tuhan. Nah, saya tidak mengerti apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu hari ini. Kegagalan mungkin, kecewaan, atau mungkin Tuhan membelokkan arah kita sehingga mau tidak mau kita harus banting setir. Mungkin itu profesi, pekerjaan. Itu bukan kebetulan. Yang ketiga yang kita lihat di sini adalah Allah memelihara dengan menyediakan berkat di balik misteri penderitaan, kesengsaraan. Kita baca di dalam Rut pasal 4 ayat 1, bisa ditampilkan ayatnya. Rut pasal 4 ayat 1. Atau saya akan baca aja ya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Nah, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penembus yang disebutkan Boas itu. Nah, kita ini dulu bahas pintu gerbang. Pintu gerbang itu kan pintu keluar masuk kendaraan ya. Biasanya menjaga satpam kalau masa sekarang. Tapi kalau zaman dulu tidak, Bapak Ibu. Pintu gerbang itu di dalam dunia kuno, terutama di dalam budaya Israel, adalah memiliki makna yang sangat penting. Pintu gerbang itu berfungsi sebagai ruang publik untuk proses hukum. Nah, seringkali para tua-tua, hakim, dan pemimpin kota duduk di sana untuk mengadili perkara atau mengesahkan transaksi secara legal. Ketika kita mengakhiri kitab Rut pasal 4 ini, kita tidak sedang lagi menuntut cerita tentang Rut dan Naomi yang hidup di dalam kepanikan. Namun kita sedang menyaksikan di kitab keempat ini bagaimana Allah mengubah sejarah dunia melalui pemeliharaan yang bekerja di balik misteri penderitaan manusia. Nah, Boas menawarkan kepada yang penebus itu. Bahasanya begini. Kamu kan lebih dekat. Kamu mau nggak menebus itu? Orang itu pertama mau. Tapi kalau kamu menebus tanahnya Elimelek, kamu juga harus menikahi menantunya loh. Loh, emang dia punya menantu? Ada. Kalau kita ingin menantu, ada dari Moab, bukan orang Israel. Wah, berarti kalau saya menikahi menantunya, nanti kalau menantunya itu punya anak, berarti tidak pakai keturunan saya dong, keturunan Elimelek. Ya aku nggak mau lah, aku rugi, aku yang meneruskan keturunan. Kirain tadi cuma menebus harta miliknya doang, tapi tidak menikahi si Rut. Kalau itu aku mau, tapi kalau menikahi Rut aku nggak mau. Nanti kalau Rut punya anak itu disebut bukan keturunanku, Elimelek mau. Akhirnya orangnya nggak mau. Saya yakin ketika orang ini nanti tahu siapa itu anaknya Rut, mungkin dia menyesal. Coba ya deh dulu aku mau. Kenapa? Nah, akhirnya dia nggak mau, Boas yang maju. Nah, dia menebus semua harta milik yang pernah dijual dahulu dan menikahi Rut. Dan apa yang terjadi dengan Rut? Rut itu akhirnya melahirkan anak dan diberi nama Obed. Siapa Obed? Obed melahirkan Isai dan Isai melahirkan Raja Daud. Dan di dalam keturunan Raja Daud itu lahir Yesus Kristus. Saatnya penebus ini, wah, nentang saya itu ya, aku menikahi Rut. Siapa tahu? Enggak ada yang tahu. Jadi setelah itu Boas, siapa Boas ini sebenarnya? Dia juga anak Rahab. Siapa Rahab itu? Rahab yang dalam kategori wanita yang dikatakan tuna susila, tapi dia bisa melahirkan keturunan juru selamat. Di sini kita melihat Bapak Ibu, ketika saya merenung, apa Tuhan kekurangan orang sih? Kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang suci? Kenapa harus haram? Kenapa harus Rut yang orang kafir?
Kenapa sih? Ini sebenarnya menggambarkan betapa dalam anugerah Allah itu tak terserami oleh pikiran kita. Jadi ketika Boas menikah dengan Rut, mengambil sebagai istrinya, lahirlah si Obed. Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan keturunan Raja Daud lahir Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, seandainya kita flashback, tidak ada kelaparan, maka tentu Elimelek dan Naomi tidak pergi ke Moab, tidak pergi ke Moab dan tidak bertemu dengan Rut. Tidak ada kisah Obed dan tidak ada sejarah mereka masuk dalam garis Yesus Kristus. Tetapi karena ada kelaparan itulah mereka harus pindah ke Moab. Dan dari Moab itulah Naomi bertemu dengan Rut. Dan karena Rut itulah bertekad mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem dan akhirnya ketemu dengan Boas. Happy ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat sekali lagi bahwa seringkali Allah memakai penderitaan, kepahitan, kesulitan hidup. Di balik itu semua ada rencana Tuhan, misteri kasih ilahi yang terindah. Artinya adalah bahwa bukan kebetulan kita menderita, bukan kebetulan kita sengsara, bukan kebetulan kita gagal, bukan kebetulan kita mengalami kepahitan, tapi di balik semua peristiwa itu ada tangan Allah yang bekerja, yang sudah mengatur semua dengan baik pada waktunya. Ada rencana Allah, ada rahasia Tuhan, asalkan kita tetap setia di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah menyediakan penderitaan. Tuhan tidak pernah mengirim kita ke sebuah tempat ketemu dengan orang-orang menjengkelkan. Tuhan tidak pernah mengirim kita ke sebuah tempat kondisi situasi kalau Tuhan tidak punya rencana di dalam. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah Rut ini kita belajar apa yang sedang kita alami hari ini. Apakah kita sedang berada dalam keputusasaan? Naomi ini benar-benar kosong. Ketika dia kembali ke Bethlehem, dia sudah tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya anak. Benar-benar dia kosong. Tapi Tuhan mengubah semuanya. Ada cara Tuhan, ada cara Tuhan. Bapak Ibu terkasih, biar dalam pergumulan hidup yang kita alami hari ini juga, kita percaya itu bukan kebetulan, dan ada tangan Tuhan yang terus menuntun kita untuk bisa melewatinya sampai akhir. Oh, di balik persoalan, masalah, kesulitan yang kita alami, ada sebuah misteri, rahasia Allah yang sudah Ia rancangkan untuk kita. Kita seringkali mudah menyerah karena kita melihat perjalanan hidup kita itu hanya sepotong-sepotong. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menyusun potongan-potongan itu. Seringkali saya mengatakan ibarat pasal. Pasal itu, anggaplah pasal itu gambar seekor kuda. Ada bagian kakinya, ada bagian kepalanya, bagian ekornya, ada bagian badannya. Dan susunan pasal itu kalau kita susun, pertama acak. Kita mulai dari apa? Ambil mungkin kakinya, kita cari. Dan seringkali kita hanya melihat bagian potongan itu, dan kita sekarang bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih ini? Mungkin bagian pasal itu adalah air mata, kegagalan, kepahitan. Apa sih Tuhan? Kita tidak mengerti. Tapi sang arsitek kehidupan itu tidak pernah putus asa, karena Dia perancang hidup kita, dan Dia yang menyusun puzzle hidup kita. Karena itu tidak ada yang kebetulan. Percaya, rencana Tuhan di dalam hidup kita indah adanya. Seperti Yeremia 29:11, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk mendatangkan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita meyakini bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena kisah Rut ini bukan sebuah dongeng, sebuah sejarah. Boleh membawa kita juga
untuk mempercayai bahwa langkah-langkah kita bukan kebetulan, semua di dalam rancangan Tuhan yang berindah. Asalkan kita tetap pastikan berjalan bersama Tuhan. Pastikan hari ini saya dan Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan. Kalau udah keluar dari relnya, memang ada tangan Tuhan yang selalu merengkuh kita, tapi kita tidak tahu sampai kapan. Ya, karena Tuhan menolong kita untuk terus berjalan bersama Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan nantinya rencana yang tergenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bagaimana rancangan Tuhan tak terselami oleh kami, tetapi Engkau tidak pernah melepaskan kami menjalani hidup ini. Langkah-langkah kami ada di dalam pengaturan Tuhan, pengawasan Tuhan. Tidak ada kebetulan. Semua Engkau pakai. Kegagalan kami, kepahitan, kesedihan, keputusasaan kami, sakit penyakit kami, Engkau pakai untuk Engkau rangkai menjadi sebuah pasal yang utuh, seperti rencana Engkau dalam hidup kami. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap percaya, dan pastikan kami berjalan bersama Tuhan setiap hari. Berkati jemaat di tempat ini dengan segala pergumulan hidup yang ada. Tuhan, Engkau mengetahui juga dengan kondisi kesehatan, sakit penyakit. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjadi dokter, menyembuhkan, menguatkan, menopang iman untuk tetap setia sampai akhir. Mereka yang bergumul dengan masalah rumah tangga, pekerjaan. Oh Tuhan, ulurkan tangan untuk menolong. Dan biarlah melalui pergumulan demi pergumulan itu, Engkau hadir menyatakan kuasa bagi setiap kami. Berkati Pelabuhan Indah, berkati hamba-Mu penginjil Esa, dan juga beserta pengurus setempat. Secara khusus kami berdoa untuk pengurusan surat izin dalam membangun gedung gereja di tempat ini. Surat izin dari Kemenang dan juga dari Forum Komunikasi Beragama Demak yang sampai hari ini belum ada dan tuntas. Kami percaya Engkau berkuasa, dan kami percaya Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan bekerja dan rencana tergenap untuk terbangunnya rumah ibadah di tempat ini. Kami percaya langkah-langkah yang ditempuh selama ini semua ada dalam arahan tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selama 1 minggu ke depan, kembali kami dalam pekerjaan aktivitas sehari-hari kami. Kami mohon pimpinan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih dalam seluruh doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama gereja sepanjang abad kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan boleh memberkati kita sepanjang minggu ini, dan kita nanti akan memberikan persembahan pada saat pulang yang akan kita masukkan ke dalam kotak di bagian belakang. Satu firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita di dalam Keluaran 35 ayatnya yang ke-29.
Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah dan boleh memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan persembahan syukur kami yang kami serahkan kepada. Berkati untuk pengurus yang mengelola, berikan hikmat di dalam mengelolanya, sehingga semuanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan tetap berjalan bersama Tuhan, memegang tangannya, karena hanya Dia kekuatan yang sejati.